Indonesia memang sudah selesai berurusan dengan Su-35. Su-35 dilarang dibeli AS dan Indonesia nurut akan hal ini. AS mengancam Indonesia akan kena sanksi CAATSA bila nekat membeli Su-35. Ancaman ini mempan kepada Indonesia yang langsung melepaskan proses pembelian Su-35. Indonesia batal membeli Su-35 dan menangguhkan semua prosesnya meski kontrak masih aktif. AS memang tak ingin negara-negara di dunia membeli alutsista dari Rusia. CAATSA dibuat sejak zaman pemerintahan Donald Trump yang jengkel atas kelakuan Rusia di Crimea pada 2014. Sebetulnya CAATSA dibuat untuk mematikan pasar senjata Rusia di seluruh dunia. Bukan cuma Su-35, semua senjata made in Rusia terancam kena CAATSA. Sialnya Indonesia bukan cuma mau beli Su-35. Indonesia juga mengincar alutsista lain dari negeri beruang macam tank amfibi dan helikopter. Tanggal 24 Februari tahun 2022, setidaknya akun Instagram tersebut membagikan daftar alutsista milik incaran Indonesia apa saja yang berpotensi kena CAATSA. 3. Kontrak pengadaan alutsista Kemhan dengan Rusia terkendala CAATSA. 6. Pengadaan alutsista antara Kemhan dan Rosoboron ekspor Rusia yang bersumber dari pembiayaan pinjaman luar negeri, PLN, senilai USD pukul 144 miliar terhenti karena terkendala Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. CAATSA adalah sarana pemerintah AS untuk menekan negara-negara sekutunya dengan dalih melawan musuh negara, yang notabene adalah Rusia. Bentuknya adalah memberikan sanksi seperti melarang transaksi finansial, menghentikan bantuan, hingga pencekalan visa bagi individu, pada negara-negara yang membeli alutsista buatan Rusia. Keenam kontrak tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengadaan helikopter Mi-17V5 TNI AD. 2. Pengadaan munisi tank amfibi BMP-3F TNI AL. 3. Pengadaan helikopter Mi-17V5 TNI AD. 4. Pengadaan tank amfibi BMP-3F TNI AL. 5. Pengadaan Rampur BT-3F TNI AL. 6. Pengadaan pesawat pengganti F-5 TNI AU. Atas kontrak pengadaan munisi tank amfibi BMP-3F, TNI AL telah menerima barang sebesar USD 2,99 juta. Papar @military_bas.as juga pernah menjelaskan kepada Indonesia secara eksplisit dilarang memiliki Su-35. Agak aneh memang, duit punya Indonesia namun yang mengambil keputusan AS, ekspor senjata Rusia juga menghadapi biaya yang signifikan karena pengenaan sanksi AS. Pada bulan Juni tahun 2021, Kepala FSMTC Dmitry Sugayev menyatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyaksikan bahwa mitranya, Indonesia, juga berada di bawah tekanan yang sangat serius. Rusia muncul untuk mencoba menjauh dari melakukan transaksi dalam dolar AS untuk mengurangi eksposur ke AS sanksi. Misalnya, pada tahun 2017, Rusia dan Indonesia mengumumkan kesepakatan 1,1 miliar dolar AS untuk 11 pesawat tempur canggih Su-35, jelas Kongres.gov beberapa waktu lalu. Sementara itu China nampak menyayangkan Indonesia gagal merengkuh Su-35. Menurut China, Su-35 bisa membuat Indonesia mengungguli kekuatan udara negara-negara Asia Tenggara. Militer Indonesia memiliki taring tajam dengan Su-35 dan jadi negara dengan kekuatan udara kuat. Su-35 adalah pesawat yang sangat berat. Harus diakui kemampuan tempur Indonesia tidak lemah di kawasan ini. Bahkan di dunia, Indonesia jauh lebih unggul dari negara-negara kecil biasa, jelas media China New.Kiki.com pada. Entah bagaimana nasib Su-35 ke depannya, jadi dibeli Indonesia atau tidak.